salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bersama-sama berada di ruangan yang mulia ini. Kepada seluruh hadirin di ruangan sidang ini, dengan lengkapnya seluruh komponen sidang, yaitu ketua penguji 1 dan penguji 2, dan peserta sidang, maka sidang dinyatakan quorum dan sidang dapat dilaksanakan. Hari ini, Jumat, tanggal 21 Februari 2014, akan dilaksanakan sidang ujian komprehensif atas nama Qurratul Aini NIM 111246964 dengan judul Penerapan Sistem Pembelajaran Online dengan Metode Learning Management System (IDU) pada perguruan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri. Sebelum dimulainya ujian sidang ini, akan saya perkenalkan dulu yang menjadi Dewan Penguji. Yang bertindak sebagai Ketua Penguji adalah Ibu Meta Amelia Dewi MKom, dengan jabatan fungsional dosen sebagai Lektor, dan yang bertindak sebagai Penguji 1 adalah Ibu Hani Dewi Arisanti MKom, dan saya sendiri Muhammad Yusuf SKom bertindak sebagai Penguji 2. Selanjutnya saya serahkan jalannya sidang ini kepada Ketua Penguji. Kepada Ibu Meta Amelia Dewi MKom, saya persilakan. Sidang dan saudara-saudara, untuk kelancaran pelaksanaan sidang ujian komprehensif ini, marilah kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya kepada peserta sidang, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Iya, saya sehat jasmani dan rohani. Nilai ini sidang ujian komprehensif secara terbuka dengan nomor sidang 11. Saya nyatakan dibuka secara resmi. Peserta sidang dan saudara-saudara, pada hari ini Jumat 21 Februari 2014 pukul 8.09, sidang ujian komprehensif skripsi mahasiswa perguruan tinggi Raharja dengan judul Penerapan Sistem Pembelajaran Online dengan Metode Learning Management System (IDU) pada perguruan tinggi atas nama Qurratul Aini NIM 111246964 jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Bisnis Intelligence. Sidang ujian komprehensif ini terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi pertama presentasi dari peserta, sesi kedua tanya jawab antara Dewan Penguji dengan peserta. Sebelum sesi pertama dimulai, saya akan bacakan riwayat akademik peserta, proses pelaksanaan penelitian, pembuatan laporan, dan memeriksa kelengkapan data dukung penilaian objektif sebagai berikut. NIM 111246964, nama Qurratul Aini, jurusan Sistem Informasi, Konsentrasi Bisnis Intelligence, IPK terakhir 3,25. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dukung penilaian objektif, saudari mendapatkan nilai objektif sebesar 100. Baik, peserta sidang dan saudara-saudari, sesi pertama dimulai. Kepada peserta, saudari dipersilahkan menyampaikan presentasi dengan waktu yang diberikan selama 10 menit. Cukup? Ini tak kurang lebih 20 menit. 20 menit. Oke, silakan. Kepada Bapak Ibu Dewan Penguji, mohon izinnya untuk saya bisa maju ke depan. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Penguji yang telah memberikan waktu dan kesempatannya di hari berbahagia ini pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2014 yang juga bertepatan dengan hari ulang tahun saya yang ke-23. Dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang paling kece, yang paling ganteng menurut saya, yaitu Pak Untung Raharja, dan juga dosen pembimbing yang paling cool, Kak Yusuf, serta stakeholder saya yang paling baik hati, yaitu Pak Sugeng Santoso.
And thank you so much untuk my best friend forever and ever, Isma, Indri, Erik, dan Fajar, serta teman seperjuangan dalam menjalani skripsi ini, yaitu Fantasi 8, dan juga kakak saya yang selalu mensupport, yaitu Kak Fitri. Halo, perkenalkan nama saya Ayu, dan saya punya cerita tentang Indri. Orang sih bilang saya kreatif, mungkin dari bidang dunia. Nah, ini dia pemimpin satu yang kece, untung Raharja, pemimpin gue yang cool, Muhammad Yusuf, dan stakeholder yang humble, Sugeng Santoso. Ngomong soal ide, sebuah ide itu akan hadir melalui konsep dan brainstorming hingga lahirlah ide saya mengenai Aidu. Selama 7 bulan, bukan hanya meneliti, saya juga menghabiskan waktu untuk menonton musik, menonton film, internetan. Saya juga suka membuat konsep-konsep desain, hangout adalah favorit, dan juga bermain dengan Mac. Pastinya, saya juga bisa travel. Selanjutnya, let's get to work. Ini dia, saya Mitra Harja. Ambisi saya menunjukkan pendidikan di Harja semakin bagus. Jadi, kalau Anda mencari mahasiswa yang kaya dan semangat dengan tanya, hahaha. Ya saya ini orangnya. Dan laporan ini berjudul Kedalaman Sistem Pembelajaran Online dengan Metode Learning dengan Sistem Aidu pada berbuat. And this is the sixth biggest problem. Ada 6 masalah besar yang akan dibahas dalam presentasi ini. And problem number 1, flood, banjir. Seperti saat ini, tiba-tiba pagi hujan, pastinya akan terjadi banjir di mana-mana. Seperti contohnya pada banjir yang terjadi di daerah Ciledug ini. Dan pada saat banjir terjadi, pastinya akan terjadi traffic, macet yang berkepanjangan. Bahkan dari mahasiswa dan juga dosen perguruan tinggi Raharja akan mengalami yang namanya keterlambatan. Seperti yang saat ini kita alami, dan mohon maaf seperti salah satu dewan penguji 2 yaitu Kak Yusuf yang mengalami keterlambatan. Itu adalah salah satu faktor. Dan untuk problem number 2, ini dia servernya Raharja. Ini adalah jantungnya dari perguruan tinggi Raharja. Server ini memang tidak sebesar servernya Google, apalagi servernya Amazon. Tapi ini adalah server yang menampung semua akses online, intranet untuk akses materi, absen, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh mahasiswa dan juga dosen. And problem number 3, edit soal. Banyak banget dosen yang seneng untuk ngasih tugas tambahan ke bagian RPU, seperti yang sudah dikerjakan oleh bagian RPU ini, Teknovi, yang sedang mengedit soal. Karena kenapa? Dosen banyak banget yang ngasih soal nggak sesuai dengan format. Dan mau nggak mau, ini adalah kerjaan tambahan, kerjaan plus untuk bagian RPU. And problem number 4, ujian. Ini adalah pengawas ujian yang sedang megang kertas setumpuk. Bisa dilihat pada bagian tangannya, kertas yang bertumpuk itu adalah soal dan juga lembar jawaban yang akan diberikan kepada mahasiswa secara berkeliling dari satu persatu mahasiswa dibagikan secara rata. Yang kemudian mahasiswa mengisi lembar jawaban tersebut dan akan diberikan kembali kepada pengawasnya. Dan terkadang pengawas ini jika sudah memegangnya tidak langsung diberikan kepada yang berhak. Karena kenapa? Dia lupa lah atau males lah, sehingga ini tidak langsung diterima oleh dosen mata kuliah yang mengampu ini. And problem number 5, koreksi ujian. Untuk mengoreksi ujian dengan lembar jawaban yang bertumpuk, dosen-dosen harus merelakan waktunya dengan keluarga. Karena apa? Dia nggak mungkin ngerjain koreksi soal ini di dalam waktu mengajar. Dan dia juga nggak mungkin di dalam perjalanan mengoreksi soal seperti ini. Pastinya dia butuh ketenangan dan ketelitian untuk mengoreksi soal seperti ini. Dan pastinya ini sangat capek untuk tangannya. Dia harus berhentiin, hitungin satu persatu. Jika di tengah jalan dia lupa, dia harus mengulangnya kembali. Ini adalah waktu yang sangat boring bagian mengajar dalam dosen. And problem number 6, paper. Paper yang bertumpuk ini adalah pemikiran yang paling nggak go green, nggak sesuai dengan nama Green Campus. Karena apa?
setiap semesternya pelaksanaan ujian ada 2 tahap, yaitu UTS dan UAS. Dan begitu pula, ini adalah hasil dari UTS dan UAS. Soal ini dan lembar jawaban ini nggak mungkin dijual dong, nggak mungkin dikiloin dong, karena ini adalah rahasia. Sehingga soal dan lembar jawaban ini akan di-keep oleh pihak kampus di dalam gudang. Mau gudangnya dengan space seluas apapun, kalau misalnya tiap semester dikasih dengan tumpukan yang lebih banyak lagi, pastinya tetap nggak akan pernah cukup. Dari masalah besar ini, kita bisa lihat video berikut ini. The next education culture is the next of the revolution. Masalah emang harus diselesaikan sih. Mau kuliah itu bawa tulis, ya namanya juga mahasiswa. Tenang aja, kalau pakai IDU yang namanya kuliah maupun ujian nggak perlu pakai alat tulis lagi. Alat tulis, no way. Mau ke kampus terus tiba-tiba ujian, kan bikin bete banget, bikin gak semangat kuliah gitu. Tenang aja, seperti pagi ini hujan, gak perlu ke kampus. Buka aja IDU, kan ada materinya. Pagi-pagi biasanya semangat ngajar, tiba-tiba cuci ngambilin berhujan, kasian banget kan. Gak usah sedih Pak, ambil aja iPad-nya, ambil aja smartphone-nya, buka deh aidu.raja.info, lalu bisa ngajar. Macet, bikin stres. Gimana dong mau ngecek kayak gini? Terlambat kan kantor kampus, tidak mau banget pokoknya. Dengan IDU, macet, no problem. Belum lagi kalau di ujian harus ngeliat tumpukan soal yang harus dikoreksi. Ya ampun, bikin bete banget. Nggak susah sedih Pak kalau pakai IDU nggak perlu repot, nggak perlu capek untuk ingin koreksi ujian. Tapi itu sibuk banget bikin soal buat ujian. Dari siang sampai malam, ya ampun. Makanya seperti ini. Siapa juga coba repot-repot, pakai aja IDU, kan ada bank soal, bisa siapin soal ujian dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Dan dari video ini, di sini saya tarik mendapatkan kesimpulan didapat final elistasi dengan 15 elistasi terdiri dari 10 elistasi fungsional dan 5 elistasi non fungsional yang dapat diakses pada link ini, di mana pada link ini terdapat dari permasalahan dan juga pemecahan masalahnya. Dan untuk elistasi ini ditandatangani oleh stakeholder dan juga dosen pembimbing berdasarkan kebutuhan dari perguruan tinggi Raharja. Dan juga untuk mendukung portal aidu.raharja.info dibuatkan juga AIMI IDU, di mana AIMI IDU ini untuk menampung informasi-informasi kepada dosen dan juga mahasiswa. Contohnya seperti dosen atau mahasiswa yang ingin melakukan sign up, dibutuhkan kode akses, maka dia harus mengakses AIMI IDU ini. Dan juga seperti dosen yang ingin membuat kelas, pastinya dia mau tahu ketentuan-ketentuan apa, seperti kriterianya dia harus tahu. Dia akan lihat di bagian IDU AIMI ini. Dan IDU AIMI ini dapat diakses pada link ini. Untuk mendukung kegiatan IDU juga diadakan rapat-rapat dengan dosen e-learning dengan mempersiapkan UTS dan juga UAS seperti yang terlihat pada gambar ini, di mana keseragaman untuk UTS dan UAS itu sangat diperlukan sekali. Dan juga dilakukan presentasi-presentasi seperti dilakukan presentasi di depan dosen ICM ini. Sehingga untuk IDU ini sudah mendapatkan surat keterangan implementasi dari stakeholder yang ditandatangani oleh Pak Sugeng Santoso pada tanggal 17 Januari 2014. Berdasarkan hal ini,
Saat ini AIDU sudah diterapkan di perguruan tinggi Raharja untuk jenjang amik dan STEMIK Raharja, dan juga AIDU sudah digunakan di program pasca sarjana pada mata kuliah MIT dengan dosen Pak Untung Raharja, dan juga AIDU ini mendukung promosi Rangers, di mana pencapaiannya dari tahun ke tahun pada saat sudah menggunakan konsentrasi e-learning dengan metode AIDU. Di sini pencapaiannya terus meningkat, dan juga AIDU masuk dalam laporan akreditasi SK S1 dan terdapat di bawah SK pada standar 4. Dan AIDU juga digunakan untuk training ICT dan juga ICM, di mana dosen-dosen yang ingin mengajar konsentrasi e-learning diharuskan lulus dari training ICT dan juga training ICM ini. Dan juga AIDU ini merupakan cikal bakal dari e-learning plus. E-learning plus ini adalah e-learning konsentrasi yang menggunakan pembelajaran 80% online dan 20% offline. Dan e-learning plus ini sudah dilakukan presentasinya pada Raker Raharja di Padang Golf Modern pada tahun 2013. Dan ini adalah sistem lama yang berjalan, di mana ini adalah tampilan kelas-kelas yang dosen ampuh atau tampil di sistem yang saat ini intranet, yang aksesnya hanya bisa di area kampus saja, sehingga diterapkan ke dalam AIDU seperti ini. Tampilan yang sangat lebih bagus, lebih informatif juga. Ada foto dari picture-nya dosen, bisa tahu dosennya kalau di sini cuma namanya Feby Sudarto. Seperti apa ya orangnya? Kebanyakan mahasiswa akan bertanya seperti itu. Tapi pada saat di AIDU akan ada data diri dari dosen ini, sehingga mahasiswa sudah tahu bahwa dosennya namanya Ignatius. Oh, orangnya yang ini. Oke, saya kenal. Dan di sini untuk absensi ini juga masih intranet dan diterapkan di AIDU. Untuk absensi juga seperti ini. Ini adalah attendance dari grup KKP HH. Dan ini adalah materi perkuliahan atau lesson yang ada di server internal di perguruan tinggi Raharja, dan diterapkan di AIDU dengan lesson yang lebih menarik tampilannya seperti ini. Dan ini adalah AIDU statistik. Dari 2.000 aktif enrollment yang ditentukan di dalam elisitasi, di sini didapat 5.679 aktif enrollment. Dan dari 1.500 lesson, di sini dapat 2.385 lesson. Dan juga dari 1.000 assignment yang ditentukan, di sini didapat 3.171 assignment. Bahkan dari 2.500 assignment submission, di sini didapat 41.165 assignment submission. Itu adalah tugas-tugas yang disubmit oleh mahasiswa ke dalam AIDU. Pastinya kita mau tahu, kok bisa sebegitu besarnya angka dari assignment submission ini? Berapa sih usernya yang aktif, kelasnya yang aktif? Dan itu akan kita lihat pada bagian ini. Di sini dari Juni 2013, dari 465 user aktif sampai dengan saat ini terdapat 681 user aktif. Dan juga dari 150 kelas aktif yang ada, sampai dengan saat ini terdapat 222 kelas aktif. Untuk data statistik ini dapat dilihat di set statistik yang hanya dilihat oleh pihak admin dan juga monitoring, yaitu stakeholder. Ini adalah tampilan portal AIDU, di mana mahasiswa atau dosen bisa melakukan sign up pada bagian ini untuk memasukkan kode akses. Dan ini untuk bagian login, yaitu di bagian pojok kanan atas. Ini adalah bagian news atau bagian home dari AIDU, di mana ini adalah tampilan yang sangat informatif sekali. Seluruh user, mahasiswa maupun dosen bisa mengakses segala sesuatunya dari satu page ini, seperti bisa melihat news, dashboard, kalender, message, bahkan bisa memunculkan kelas apa yang sedang diampu di semester ini. Dan juga untuk shortcut, seperti ada AIDU Help Offline.
atau iLab online, di mana saat mahasiswa mengalami masalah bisa langsung menuju shortcut tersebut. Dan di sini kita masuk ke dalam kelas testing. Ini adalah tampilan dari kelas testing, dan ini adalah tampilan newsnya. Ini juga adalah tampilan yang sangat informatif. Terdapat tubuh, berarti tugas-tugas apa yang akan mahasiswa kerjakan di sini, dan juga kode akses yang dosen harus berikan kepada mahasiswanya untuk masuk ke dalam kelas ini. Dan ini adalah tampilan kumpulan assignment yang telah dosen buat dan diberikan kepada mahasiswa. Kita add assignment, kita pilih essay, dan kita tuliskan tes aritmatik. Kemudian kita harus menentukan kategorinya, mau dimasukkan ke dalam kategori apa, dan juga setelah itu kita harus menentukan startnya kapan, dunia kapan, agar mahasiswa jelas dalam mengerjakan tugasnya dan menjadi lebih disiplin. Dan juga kita harus menentukan berapa kali mahasiswa boleh sampai ke dalam assignment tes aritmatik ini. Bahkan ini mau dikasihnya di pertemuan berapa, itu ditentukan pada lesson. Dan di sini kita coba inputkan soal aritmatik yang pada beberapa waktu sebelumnya tes soal aritmatik ini tidak dapat diinputkan. Dan ini adalah termasuk ke dalam elisitasi. Saat ini simbol aritmatik sudah dapat diinputkan. Seperti kita ketikkan soal akar 36 atau simbol-simbol aritmatik lainnya, sehingga memudahkan dosen untuk membuat atau menyiapkan soal-soal kepada mahasiswanya. Untuk simbol bagian aritmatik berada pada bagian pojok kanan di bawah untuk bagian yang pertama dan juga yang kedua. Jika telah selesai melakukan instruksi soal, maka bisa langsung save. Dan ini adalah instruksi yang tadi sudah dikerjakan dan bisa langsung di give assignment, berarti sudah bisa dikerjakan oleh mahasiswanya. Dan ini adalah grade dari tugas tes aritmatik, kumpulan dari mahasiswa-mahasiswanya. Dan tampilan ini juga sangat informatif sekali, di mana dosen juga bisa menentukan personalize dan lain sebagainya. Dan kita masuk ke dalam gradebook. Ini adalah tampilan keseluruhan tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Kita lakukan ekspor dan kita tentukan apa yang ingin kita ekspor. Di sini kita tentukan score for each assignment and point for each assignment, lalu kita ekspor. Akan ada pop-up pada bagian atas yang masuk ke dalam kotak masuk iBook untuk bisa di-download hasil ekspornya. Tampilan seperti ini, gradebook export complete, dan dosen bisa lakukan download filenya, file is here. Dosen juga melakukan class announcement seperti besok tulis dan pilih sticky, kemudian pilih send push message. Agar apa? Agar pesan ini juga terkirim ke infonya mahasiswa, jadi tidak hanya masuk ke dalam inboxnya ibu, tetapi juga ke infonya mahasiswa. Dan class announcement ini juga muncul di dalam news IDU, tidak hanya di dalam news kelas testing atau kelas tersebut. Seperti ini. Dan berdasarkan video tersebut, di sini pastinya kita sudah mengetahui bahwa banyak sekali manfaat dari IDU. Pastinya IDU go green and go paperless. Dan juga IDU sudah terintegrasi, sudah online, bisa diakses selama 24 jam penuh. Dan bahkan IDU save money and pastinya save the planet. Untuk dengan menggunakan IDU, proses pembelajaran menjadi save time dan juga menjadi save energy. Dengan save energy, kita bisa selalu happy. Dan pasti kita mau tahu seberapa populernya sih IDU ini. Di sini didapat 4.500 cerita ini dengan keyword IDU adalah. Berarti ini adalah angka yang sangat fantastik. Semua pribadi rahasia ingin mengartikan apa sih IDU menurut mereka, seperti pada ini di sana ini. Dan juga di sini terdapat 5.580 result di search Airan dengan keyword IDU. Ini adalah angka pencarian yang sangat luar biasa juga. Dan di Airan ini, jika ada pribadi rahasia yang mengalami kesulitan memakai IDU, bisa terdapat artikel-artikel dalam pertanyaan
pertanyaan dalam IDU ini, di mana artikel ini terdapat 29 artikel. Dan kita ingin tahu, gimana sih respon dari pribadi Raharja yang telah menggunakan IDU ini. Di sini, didapat 128 user responden pribadi Raharja yang telah menyatakan bahwa IDU bermanfaat bagi mereka semua. 128 ini didapat dari 204 responden pribadi Raharja yang dikirimi ISUR. Ini adalah angka yang fantastik dan juga melebihi 50% dari 204 ini. Dan kita lihat di sini ada pendapat bahwa IDU seperti apa sih menurut mereka. Dan di sini dikatakan oleh Miss Hani Dewi bahwa beliau mengatakan IDU sudah sangat membantu dalam proses pembelajaran, khususnya dalam penyerahan nilai pada RPU. Terlebih, dosen yang mengambil banyak mata kuliah seperti Miss Hani. Dalam waktu sekejap, Miss bisa menyerahkan hasil ujian pada RPU. Miss acungkan jempol untuk para pengembang IDU di PT Raharja. Ini adalah apresiasi yang sangat luar biasa didapat, dan juga ada responden lainnya yang disampaikan oleh Ibu Meta Amalia Dewi yang menyatakan bahwa sejauh ini saya merasakan IDU sudah sangat baik. IDU memberi interface yang baik, perpaduan warna, tata letak fitur dan function. Semua baik, semua fitur dan function mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kita tidak mau hanya mendapatkan seperti ini untuk laporan IDU ini, untuk responden-responden seperti ini. Laporan ini juga didukung dengan jurnal. Jurnal ini ditulis dengan penulis satunya Untung Raharja, penulis duanya Muhammad Yusuf, dan penulis tiganya Qurratul Aini yang dapat diakses pada link ini. Dan juga tidak hanya berhenti di jurnal. Laporan IDU ini disertakan dengan hibah. Hibah ini ditulis dan anggotanya yaitu anggota 1 Meta Amalia Dewi M.Com, anggota 2 Dina Fitria Mura, dan anggota 3 adalah Qurratul Aini yang telah di-upload di hibah.ilmi dapat diakses pada link ini. Dan juga hibah ini sudah di-upload secara online di SIM Litabmas. Dan tidak hanya berhenti di situ, hibah ini sudah dikirim ke Dinas Pendidikan Pemerintahan Kota Tangkang. Kita sudah melihat perjalanan untuk laporan IDU ini. Dan this is Green Yin Yang. Mengapa saya mengatakan this is Green Yin Yang? Karena ini adalah pilar-pilar IT yang harus kita seimbangkan. Untuk menyeimbangkan ini dan berdasarkan surat implementasi program dari stakeholder, maka saya menyatakan bahwa IDU adalah bagian dari TPI atau Pilar IT e-Learning. And this is my special contribution. Saya adalah orang pertama yang mendapatkan SC di dalam grup bimbingan Fantasi 8. Bahkan saya adalah operator terbaik booster bulan September 2013. Dan saya juga adalah operator terbaik IDU Health 2013 pada bulan Oktober. Dan saya juga adalah kontributor terbanyak untuk subscriber Airan. Bahkan untuk penilaian keringgalan untuk perguruan tinggi, saya mendapatkan grade A. Dan untuk penilaian Raharja Karir, saya mendapatkan juara 2 di Raharja Karir 2014 dengan kategori Information System dan E-commerce. And this is my conclusion. Study with IDU are so much more efficient. And this is my encouraging. Always do our best for Green Campus with e-learning education. And I want to say thank you again for my lovely family. I love you so much. Thank you. Oke, baik.